Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Biya Hadi. Kali ini kita akan membuat konten madrasah santri. Santri tidak hanya bisa mengaji, santri mampu menggapai prestasi, santri mampu berkiprah di semua lini, santri sukses dunia ukhrawi. Kali ini kita akan madrasah santri bersama seorang santri alumni Al-Hikmah Benda dan juga alumni Pondok Gontor Ponorogo. Ya, langsung saja kita sudah bersama Ustadz Ahmad Makmuri. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Ustadz? Ini lagi sibuk meneruskan usaha orang tua, yaitu kerupuk udang dan ikan Sinar Jaya. Sinar Jaya Ustadz ya, yang sudah nasional Ustadz ya. Ya sudah, mudah-mudahan amin. Amin, amin, rabbal alamin. Ustadz, langsung saja Ustadz ya. Ya. Ya Allah, berarti antum ini alumni Al-Hikmah Benda sama alumni Gontor juga Ustadz ya. Bisa ceritakan sebentar Ustadz? Jadi santri saya lulusan SMP Al-Hikmah Benda tahun 93-94. Alhamdulillah waktu itu mengasuh kami almarhum Kiai Haji Masrur Abdul Muhni. Apa Masrur ya? Ya, Masrur. Dulu saya alumni SMP Al-Hikmah angkatan kedua. Kemudian setelah dari SMP saya melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Waktu Gontor itu antum aktif di mana Ustaz? Saya dulu di Gontor itu aktif di Pasga, pasukan Garuda, terutama perwakilan dari POT 1, dulu namanya Kupil. Alhamdulillah dari situ saya banyak belajar yang namanya hidup bersama alam, hidup di lapangan seperti apa, dalam arti mengambil ilmu dan pengalaman bahwa ternyata orang itu butuh yang namanya menjaga alam, kita berinteraksi dengan alam, sehingga ketika kita keluar nanti, dan saya juga bisa mengambil hikmahnya setelah keluar dari Pondok Gontor, ketika saya terjun di masyarakat Kabupaten Brebes, alhamdulillah saya bisa mengikuti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para alumni-alumni yang lain, yaitu bisa berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan, tidak memandang dari suku, ras maupun jabatan, sehingga bisa ke masyarakat secara langsung, kepada para pejabat, pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Saya juga bisa merangkul. Ini mungkin salah satu bukti hikmah yang bisa saya petik ketika saya hidup belajar di Pondok Modern Gontor, yaitu bersatu dengan alam. Ini Ustaz, Anda juga pemecah telur Ustaz ya, yang ya, di Konsulat Pekalongan pertama Ustaz ya, perdana yang ikut dari Konsulat Pekalongan ikut Jambore Dunia Ustaz ya. Masya Allah. Itu gimana kisahnya Ustaz? Ya, kisahnya ya dari jasanya namanya Ustadz Rizal, mantan ketua IKPM Konsulat Pekalongan, terutama Pekalongan Kota. Itu kebetulan beliau sekarang pindep POT 1, sehingga saya termotivasi dengan bimbingan beliau, kemudian polesan beliau, dan berharap ada Konsulat Pekalongan terutama dari POT 1 bisa masuk menjadi Pasga, pasukan Garudanya. Ini suatu kehormatan buat saya ketika saya dikasih amanah seperti itu, sehingga bisa memecah telur yang selama ini Konsulat Pekalongan itu lebih ke kegiatan-kegiatan seperti bahasa, ya, itkon dan lain sebagainya. Dan dari segi bahasa juga lebih condong ke arah situ. Tidak jarang yang berminat di kepramukaan. Alhamdulillah Konsulat Pekalongan ketika itu ada yang mewakili, terutama dari POT 1 itu sendiri, walaupun hanya satu utusannya, tapi kami sudah bersyukur bisa membawa nama Pasga Gontor itu sendiri. Dan tadi Pekalongannya saja, Konsulat Pekalongannya ya, terutama Konsulat Pekalongannya. Dan setelah itu akhirnya kan banyak saja yang ikut Jambore Dunia ya. Iya, hanya banyak di Brebes sendiri juga ada, di kelas saya kemarin yang dari Randusanga juga ada, sekarang masih pengabdian di Gontor sebagai ustadz atau pengajar. Ya, dan itu berkat dari antum tidak mecah telurnya itu. Ya, kalau berkat dari saya enggak ya, saya tanpa orang-orang yang mendukung saya ya mungkin. Iya, betul. Ini kan karena didukung orang-orang lingkungan saya yang sayang kepada saya. Apalagi ini pindep setelah Bang Rizal, Ustadz Rizal itu disambung oleh pindep Haji Heri, ya orang
pindah asli Jakarta ya, yang sekarang jadi IP-nya apa Gus Adib ya. Berkat polesan beliau juga kami bisa menjadi Pasga yang sebenarnya. Ya, tadi kan antum menyampaikan bahwasanya pendidikan di pondok itu banyak sekali pengaruhnya ya. Bahkan sampai antum ke jenjang kuliah ya, itu terbukti sekali manfaatnya ya. Iya. Gimana kisah antum di kuliah itu Zat? Jadi alhamdulillah ketika saya kuliah, saya sambil usaha, sambil belajar, sambil aktif di organisasi, dan alhamdulillah beberapa organisasi pernah saya geluti, yaitu salah satunya di BM Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam PMI Fakultas Dakwah, kemudian jadi salah satu ketua lembaga swadaya masyarakat atau organisasi bina desa atau ORBID disingkat. Jadi saya pernah membimbing, menggembleng istilahnya ya berdakwah secara halus di desa binaan, tepatnya di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah banyak manfaatnya yang saya dapat setelah belajar di Gontor dan Pondok Pesantren Benda itu sendiri. Di sini saya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berdakwah sambil istilahnya berbisnis, dalam arti ekonomi masyarakat desa binaan yang saya tempuh di situ banyak sekali istilahnya hal-hal yang tadinya kurang baik sekarang alhamdulillah menjadi baik. Yang tadinya kurang sejahtera alhamdulillah sudah sejahtera, karena kalau kita berdakwah itu tidak hanya letter atau fokus ke dunia berdakwah saja, tapi berbagai cara yang bisa kita tempuh untuk bisa menarik perhatian syiar kita kepada masyarakat yang kita syiari. Salah satunya dari segi ekonomi, kita bisa membangun segi ekonomi, berdakwah itu sampai segi ekonomi dengan cara berjualan. Kebetulan waktu itu di desa binaan kami itu terkenal dengan salah pondohnya. Kami bekerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk bisa membina masyarakat di situ yang alhamdulillah yang tadinya tidak ada masjid, sudah ada masjid, apalagi sekarang udah banyak musola-musola. Makanya sekarang sudah banyak musola, masjidnya juga lumayan bagus, representatif untuk ibadah, menjadi nyaman, tidak jauh-jauh lagi ketika mau menjalankan ibadahnya itu tidak jauh, tidak ke desa lain, tetapi ke desa itu sendiri. Ya alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, bukan hanya saya pribadi, Ustaz, bukan hanya saya pribadi, tapi semua pihak, semua berkecimpung, karena semua ikut andil mau kerjasama satu sama lain, sehingga semuanya bisa bekerja dan terbentuk dengan baik dan ringan. Akhirnya kalau kita semuanya saling bahu-membahu akan dijalankan dengan baik pastinya. Baik, jadi dakwahnya antum itu tidak hanya kalau Allah Ta'ala, tidak hanya kalau Rasulullah saja, tapi juga antum mengkawinkan dengan juga ekonominya saja. Itu kan berarti ketika antum kuliah itu antum sambil bantu dagang, jualannya orang tua juga saja. Betul. Saya sambil dagang, jualan orang tua, terutama kebetulan produk orang tua saya itu produk kerupuk ikan dan udang. Yang mereknya Sinar Jaya. Alhamdulillah dari nol, produk yang tadinya tidak ada di daerah istimewa Yogyakarta, sekarang hampir seluruh pasar itu ada produk kami. Di samping itu kami juga sambil berdakwah, dalam arti karena dapat amanah dari beberapa dosen. Maaf tidak saya sebutkan karena ada yang sudah meninggal dosen-dosen tersebut. Saya jadi tidak ingin mengenang itu lebih dalam lagi. Nah, kami sambil berdakwah, kita sambil berjualan, dalam arti membantu ekonomi masyarakat, baik yang usahanya ternak, sapi, kemudian budidaya ikan, ada yang namanya budidaya salak pondok, itu kami membantu ya dari pemasarannya, kemudian bagaimana teknik budidaya salak pondok dengan baik dan benar. Kami mengajak teman-teman dari dinas terkait untuk bisa membantu ngasih pembinaan. Alhamdulillah respon dari dinas kabupaten dan provinsi istimewa kabupaten Kota Sleman itu sendiri dan provinsi DIY itu sendiri benar-benar sangat open atau terbuka sekali ketika ada istilah masyarakatnya mau meningkatkan ekonomi daerahnya.
itu sendiri itu benar-benar luar biasa, merasa terbantu. Kami selaku mahasiswa waktu itu merasa terbantu, sehingga kami banyak kerjasama dengan beberapa macam instansi terkait pada waktu itu. Antum kayaknya waktu itu saja dengan Adit Antum itu sibuk sekali saja, mahasiswa, anti organisasi juga bantu orang tua, tapi mengganggu nggak Zat dengan kuliah Antum Zat? Alhamdulillah kuliah saya tidak terasa terganggu karena saya juga berusaha untuk membagi waktu seefisien mungkin, memaksimalkan waktu untuk bisa lebih bagaimana tugas saya sebagai mahasiswa waktu itu. Saya ya kita optimalkan sebagai mahasiswa, saya belajar dengan giat. Alhamdulillah lulus lumayan cepat, 3 tahun 3 bulan. Alhamdulillah lulus S1 dengan cepat tanpa sedikit pun mengganggu aktivitas belajar saya, walaupun banyak kesibukan aktif di organisasi intra maupun ekstra maupun membantu usaha orang tua. Saya pribadi sendiri siap istilahnya untuk fokus ketika di mana saya dapat amanah, harus fokus dilaksanakan sehingga tidak ada satupun yang terbengkalai. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi setelah selesai kuliah kembali ke rumah saja ya. Iya. Kembali ke rumah, dan saat ini apa saja kesibukan Antum selain membantu orang di Sinar Jaya ini, apa aktif yang lainnya Zat? Kebetulan alhamdulillah saya dapat amanah dari Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Brebes yang diketuai oleh Bapak Haji Indra Kusuma, mantan Bupati Brebes periode. Saya diamanahi menjadi wakil ketua bidang UMKM Kabupaten atau pembina UMKM se-Kabupaten Brebes. Banyak hal-hal yang menarik ketika saya dapat amanah di wakil ketua bidang UMKM ini, sehingga yang tadinya saya tidak tahu semakin tahu, yang tadinya saya tidak kenal menjadi kenal. Dalam hal ini karena kami dapat amanah untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana membantu kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait, terutama Diskopundak Kabupaten Brebes, yang mana kepala bidangnya Bu Hajanani ini luar biasa sekali, beserta timnya ini Bu Hajanani luar biasa, sehingga kami dengan mudah saling kerjasama, saling bahu-membahu untuk bisa membantu para pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Brebes. Ini yang mana Kabupaten Brebes itu lebih dari 1000 lebih para pelaku UMKM yang sudah terdata, dan masih banyak yang belum terdata, dan semuanya sekarang rata-rata sudah punya legalitas izin usaha seperti NIEB, kemudian IUMKA yang dulunya SIUP sekarang namanya IUMKA, kemudian ada yang legalitas seperti PIRT, kemudian halal. Semuanya difasilitasi oleh Pemkab Kabupaten Brebes itu secara gratis atau cuma-cuma kepada pelaku usaha. Di samping itu juga kami memberi pembinaan bagaimana membuat produk yang baik dan benar, bukan hanya baik saja tapi benar. Dalam arti produk itu sehat, layak untuk dimakan, ya kan? Sehingga dari dinas itu sendiri sangat antusias sekali, sangat semangat sekali, luar biasa semangatnya, sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Brebes itu benar-benar alhamdulillah sudah memenuhi standar, mayoritas sudah memenuhi standar layak makan dan sehat makan, sehat untuk dimakan. Begitu juga selain di Kadin, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Kewirausahaan Berbasis Perikanan Kabupaten Brebes yang disikat dengan Aku Baper. Ini asosiasi ini di bawah pembinaan Dinas Perikanan dan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Brebes itu sendiri, dan bersama dengan salah satu perguruan tinggi terbesar di Kabupaten Brebes, salah satunya UMUS, Universitas Muhadi Setiabudi. Ini sangat membantu kami di Aku Baper dalam mewujudkan dunia usaha perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Brebes untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pelaku usaha perikanan dan kelautan Kabupaten Brebes sendiri. Alhamdulillah dari UMUS itu sendiri sudah membuat toko baper. Toko baper itu supermarketnya online untuk bisa menampung produk-produk UMKM, produk-produk perikanan yang ada di Kabupaten itu sendiri sebagai wadahnya, itu secara gratis, tidak membayar sama sekali. Ini semua difasilitasi juga oleh salah satu perguruan tinggi terbesar di Brebes, yaitu UMUS, yang dipimpin oleh rektornya Bapak Dr. Robi.
Jadi tidak lagi lah, Iya. antum bisa mengayomi orang kecil ya, pedagang-pedagang kecil sebagainya, itu luar biasa Ustaz. Jadi kan seperti hadis Nabi Khairunas anfa'uhum linnas gitu Ustaz. Iya. Apa itu yang jadi apa namanya motonya antum Ustaz, sehingga antum mau berkiprah di lapangan seperti itu? Ya, yang jadi moto apa yang apa yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan semampu kita dengan ikhlas karena Allah, tidak karena ada sesuatu hal yang jadi embel-embelnya istilahnya. Kita bekerja niat karena Allah semata untuk mencari ridho Allah aja. Amin. Untuk Sinergia sendiri Ustaz, itu untuk produksinya itu gimana Ustaz? Satu hari itu berapa dus itu Ustaz? Alhamdulillah untuk produk Sinergia satu hari karena masa pandemi ini sekitar 3 ton sampai 4 ton produksi setiap 1 harinya. ton itu? Iya, 3 ton sampai 4 ton. Satu hari Ustaz? Satu hari. Itu pandemi, sama pandemi. Ya, pandemi. Kalau nggak jauh sebelum pandemi berapa Ustaz? Ya lebih dari itu Mas, otomatis. Tapi ya perlu kita syukuri Ustaz, Iya. jujur perlu kita syukuri karena dalam masa pandemi seperti ini bukan hanya usaha saya saja, Iya. tapi usaha dari teman-teman saya juga banyak yang pusing, apalagi saya kan perusahaan kecil ya ikutnya, yang perusahaan besar saja banyak oleh ya, biar kita tidak kufur nikmat, segala sesuatunya harus kita syukuri. Iya. Yang penting kita masih sehat, Amin, amin. masih bisa bekerja dengan Iya, baik, bisa. ya, yang perlu kita syukuri biar kita tidak kufur nikmat. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz, terakhir Ustaz, pesan-pesan untuk para santri Ustaz yang masih mondok, kadang-kadang anak itu kan apa namanya bingung nanti mau bagaimana, kalau santri itu nggak bisa gini-gini, nggak bisa masuk ke ini, ternyata itu kan bisa menjamah semuanya Ustaz. Monggo Ustaz. Ustaz. Pesan-pesan dari adik-adik saya yang tercinta yang masih dalam proses belajar di pondok pesantren, jangan usah khawatir bahwa santri itu bisa. Santri itu semuanya bisa dilakukan, asal kita sendiri ada kemauan untuk mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk masyarakat, terbaik untuk diri kita, terbaik untuk keluarga kita, khususnya ya untuk masyarakat pada umumnya. Selama itu baik, kerjakan. Selama itu dapat ridho dari Allah, kerjakan. Tidak usah takut, tidak usah ragu bahwa para santri bisa membuktikan, santri bisa bekerja di semua lini, santri bisa dipertanggungjawabkan dalam hal bekerja, bentuk apapun bentuk kerjaannya. Selama itu baik, mari kita kerjakan. Tidak usah malu, tidak usah takut. Mari para santri berkarya dan bekerja dengan baik untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Tetap semangat para santri, belajar yang fokus, belajar yang rajin, ya kan? Tidak usah malas-malas. Ayo kita buktikan bahwa santri bisa berkarya, santri bisa bekerja, santri bisa lebih sukses dari orang-orang yang di luar santri, dalam arti bekerja di sekolah umum. Kelebihan santri adalah bisa tahu agama, bisa tahu pendidikan umum. Makanya santri bisa lebih menjadi kunci teladan, kunci kesuksesan suatu bangsa. Kalau akhlaknya baik, insya Allah bekerjanya juga akan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustaz, Allah ya tadi madrasah singkat tapi penuh makna sekali dari Ustaz Ahmad Makmuri. Ya itulah banyak sekali pesan dari beliau. Jadi santri itu tidak hanya bisa ngaji, ya juga bisa berkiprah di semua lini. Untuk para santri yang sedang liburan, tetap jaga kesehatan dan juga semoga liburnya bermanfaat. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Biadi. Tunggu video selanjutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.